Halo guys, selamat datang di videoku kali ini. Oke, di video kali ini aku akan membahas sedikit tentang apa itu altitude atau altitude. Nah, sebelumnya mungkin kalian ada sebagian yang belum mengenaliku. Oke ya, saya perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Wahyu Rosyadi. Kalian boleh panggil saya Wahyu atau Rosy, terserah kalian. Saya dari mahasiswa UNESA, Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Pendidikan Kesehatan dan Rekreasi, prodi Ilmu Keolahragaan. Nah, di video kali ini, seperti yang saya katakan di awal tadi, saya akan membahas tentang altitude. Nah, di video kali ini mungkin saya membuat video ini karena ada tugas dari dosen saya yang bernama Bu Yedi dengan mata kuliah kesehatan olahraga. Nah, langsung saja tanpa terlalu lama-lama menunggu lama, mungkin lebih baik kita masuk ke inti dari video kali ini. Oke, baiklah, saya mulai. Seperti yang saya katakan tadi, apa sih itu altitude? Atau mungkin beberapa dari kalian belum tahu apa itu altitude. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan, saya membagikan ilmu saya kepada kalian dan saya juga sharing terhadap kalian. Jika kalian mungkin ada sedikit tambahan atau sanggahan, nanti kalian bisa kirim di lewat kolom komentar di bawah. Oke, saya mulai. Altitude sickness adalah istilah untuk kumpulan gejala klinis yang terjadi ketika seseorang mendaki ke tempat tinggi terlalu cepat. Jadi bisa dibilang kelainan ini atau kumpulan gejala-gejala, altitude ini bisa dibilang adalah suatu gejala ketika kita melakukan pendakian ke tempat tinggi atau bisa dibilang melakukan pendakian ke pegunungan yang bisa membuat tubuh kita atau kita mengalami mabuk. Nah, bukan hanya ketika kita melakukan perjalanan di laut saja, ternyata ketika kita melakukan perjalanan ke ketinggian juga kita bisa mengalami mabuk gunung atau bisa dibilang mabuk ketinggian. Nah, mabuk ketinggian ini dapat terjadi saat seseorang mendaki ke ketinggian lebih dari 8 kaki atau 250 meter. Nah, semakin cepat seseorang mendaki ke tempat yang lebih tinggi atau yang tinggi, semakin besar pula resikonya untuk mengalami altitude sickness seperti itu. Nah, kemunculannya altitude ini juga dipengaruhi oleh berat atau tidaknya medan pendakian. Jadi ketika kalian melakukan pendakian itu tergantung dari seberapa beratkah rintangan atau medan yang ada di pegunungan tersebut. Ketika kalian mengalami medan yang cukup berat, nah kemungkinan besar altitude sickness ini bisa muncul ke dalam diri kalian atau badan kalian seperti itu. Nah, orang yang membutuhkan energi lebih banyak untuk mendaki memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami kondisi ini dibandingkan yang medan pendakiannya relatif mudah. Jadi ketika kalian mengalami medan yang cukup bisa dibilang tidak mudah, kalian pasti akan membutuhkan energi yang lebih tinggi. Nah, ketika kalian mengeluarkan energi yang lebih tinggi, nah itu kalian mudah terserang atau muncullah altitude sickness seperti itu. Oke. Dan selanjutnya langsung masuk ke jenis-jenis altitude. Mungkin dari sini kalian sudah sedikit paham apa itu altitude. Kalau kalian mungkin belum paham, di replay lagi videonya boleh. Nah, kita langsung ke selanjutnya, yaitu jenis altitude. Nah, di jenis-jenis altitude ini ada 3. Yang pertama ada acute mountain sickness. Yang kedua ada high altitude cerebral edema. Terus yang ketiga ada high altitude pulmonary edema. Nah, yang pertama tadi altitude mountain sickness atau disingkat AMS, yaitu bentuk altitude sickness yang paling ringan dan yang paling sering terjadi. Nah, ini altitude yang bisa dibilang paling sering terjadi kepada pendaki-pendaki. Di
dan juga yang paling bisa dibilang paling ringan lah, tidak terlalu berbahaya, jadi bisa ditangani dengan mudah. Nah, terus yang kedua tadi ada high attitude cerebral edema atau bisa disingkat HC. Ini merupakan perkembangan AMS yang parah namun jarang terjadi. Jadi ketika kalian sudah mengalami AMS, nah selanjutnya masuk ke tahap HAC. Jadi tapi dari gejala atau jenis altitude ini itu jarang terjadi di setiap pendaki atau di setiap orang-orang yang melakukan pendakian. Terus yang ketiga ada high altitude pulmonary edema, yaitu pengumpulan cairan di paru-paru yang menyebabkan gangguan fungsi organ tersebut. Jadi banyaknya cairan-cairan seperti, ya kan ketika kita melakukan pendakian pasti kita mengalami banyak udara-udara embun yang kita hirup, membuat banyak sekali di paru-paru kita mengalami kemasukan cairan, jadi membuat fungsi organ paru-paru kita itu menjadi lemah seperti itu. Terus yang selanjutnya setelah saya menjelaskan tentang jenis-jenis altitude, terus yang selanjutnya ada gejala altitude. Nah, gejala altitude ini mungkin bagian orang pasti ada yang tahu, ada yang tidak. Nah, di sini saya akan sedikit memberitahukan sepengetahuan saya dan mungkin secara umum. Nah, gejala altitude sickness biasanya muncul ketika seseorang berada di ketinggian lebih dari 3000 mdpl atau meter dingin. Gejalanya bisa muncul bertahap atau tiba-tiba dapat tingkat keparahan ringan atau berat tergantung pada kecepatan seseorang saat mendaki dari ketinggian yang dicapai. Jadi ketika kalian mendaki gunung jangan terlalu cepat, karena ketika kalian melakukan pendakian gunung terlalu cepat itu bisa mengakibatkan bisa dibilang adaptasi dari kalian dari tanah yang di dataran rendah kalian naik begitu cepat. Nah, organ tubuh kalian itu belum siap untuk mengalami adaptasi seperti itu. Jadi ketika kalian melakukan pendakian usahakan jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lama seperti itu. Terus yang selanjutnya gejala lagi. Tadi kan kita membahas konsepnya bagaimana gejala itu terjadi. Nah, ini mungkin bisa dibilang secara umum yang terjadi. Oke, yang pertama gejala umumnya sulit tidur, kelelahan, mual dan muntah, sakit kepala, jantung berdebar, sesak napas. Nah, itu pasti akan sering dialami oleh pendaki-pendaki. Biasanya gejala ini bisa dialami oleh tingkat paling ringan atau yang tadi saya jelaskan tentang AMS. Nah, itu sulit tidur, kelelahan, mual dan muntah, sakit kepala, jantung berdebar, sesak napas. Nah, itu adalah gejala paling umum yang paling ringan. Terus yang kedua gejala khusus atau bisa dibilang sedikit parah atau cukup parah, yaitu kulit membiru, ada bagian-bagian mungkin tangan kalian, kaki kalian, terus bibir kalian itu mengalami berubah warna menjadi biru, terus terus yang selanjutnya ada dada kalian terasa seperti ditekan atau sesak. Yang ketiga batuk berdarah. Nah, ini yang sudah cukup parah, batuk berdarah. Terus selanjutnya ada sulit berjalan karena kalian sudah mengalami beda dataran rendah dan dataran tinggi. Selanjutnya linglung dan mudah marah, emosi kalian menaik. Yang terakhir ada penurunan kesadaran. Nah, penurunan kesadaran ini mungkin semakin lama kalian di ketinggian, mungkin karena banyak tekanan kalian akan sedikit kehilangan kesadaran, mulai perlahan-lahan akan hilang kesadaran kalian. Oke. Untuk pertolongan pertama pada altitude, tadi setelah kita membahas gejalanya, kita juga harus tahu bagaimana pertolongan pertama ketika ada orang yang mengalami altitude atau teman kita atau kita sendiri. Yang pertama, segera turun atau bawa penderita yang mengalami gejala altitude sickness ke ketinggian yang lebih rendah daripada yang kita naikkan tadi. Nah, penting untuk diingatkan,
jangan mencoba mendaki lebih tinggi lagi meskipun gejala yang dialami tergolong ringan. Jadi bisa dibilang ketika ada teman kita atau diri kita sendiri mengalami altitude sickness, segera turun, jangan malah semakin naik lagi. Justru ketika kalian semakin naik lagi, itu akan membuat altitude kalian lebih parah. Meskipun kalian mengalami altitude tapi di tingkat yang ringan, langsung saja kalian berinisiatif atau mungkin kalian sendiri yang mengondisikan saya mau turun daripada saya merugikan diri saya sendiri dan merugikan teman-teman yang lain, seperti itu. Terus yang selanjutnya, ketika kita membawa teman kita atau kita sendiri turun dari ketinggian, langkah pertama yang dapat dilakukan ketika ada gejala altitude sickness yaitu longgarkan pakaian penderita dan beri ruang yang cukup. Ya, jadi longgarkan pakaiannya supaya dia tidak sesak, beri ruang yang cukup, jangan digeromboli. Biasanya kan kalau ada teman kita yang sakit atau mengalami cedera, pasti kita khawatir kan, kita cepat-cepat gerombol lah. Jadi usahakan jangan sampai bergerombol agar si penderita atau orang yang mengalami gejala altitude sickness ini tidak sesak atau bisa menghirup udara yang lebih baik. Terus yang kedua, pastikan penderita minum banyak air putih agar tidak kekurangan cairan. Jadi ketika mengalami gejala altitude, misalkan teman kalian atau kalian sendiri minum banyak-banyak air putih biar tidak kekurangan cairan dalam tubuh kalian, seperti itu. Terus yang berikutnya ada berikan paracetamol atau ibuprofen, ya, ibuprofen. Jadi obat untuk mengatasi sakit kepala, dan jangan berikan minuman beralkohol atau obat tidur pada penderita. Kalau kalian memilih obat alkohol, malah dia akan tidak semakin sadar. Dan ketika kalian memberikan obat tidur, itu sama, karena obat tidur adalah membuat orang menjadi tidak sadar. Ketika orang tersebut tidak sadar, membuat dia malah menjadi sakit dan ujung-ujungnya malah tambah parah, seperti itu. Nah, setelah kita melakukan gejala, pertolongan pertama, sekarang penyebabnya itu apa sih dari altitude ini? Oke, penyebab altitude ini yang utama merupakan terlalu cepat mendaki ke ketinggian. Jadi penyebab utamanya itu kalian melakukan pendakian itu terlalu cepat, tidak secara bertahap. Jadi mungkin banyak orang-orang di luar sana berpikir, aku harus cepet-cepet biar ketika naik di atas nggak terlalu malam, nggak terlalu panas, seperti itu. Nah, selain itu, berada di ketinggian terlalu lama juga bisa menyebabkan altitude atau menjadi pemicu altitude ini atau mabuk ketinggian tadi. Nah, altitude sickness terjadi karena tubuh manusia belum beradaptasi terhadap kadar oksigen yang semakin turun. Sering terjadi bisa dibilang kalian menghirup oksigen yang sudah berbeda dengan kondisi dimana kalian yang seharusnya. Jadi ini bisa dialami tubuh kalian beradaptasi ketika menghirup oksigen yang semakin tipis. Jadi ketika kalian naik di pegunungan, oksigen di sana akan semakin tipis. Nah, semakin tipis itu membuat tubuh kalian itu beradaptasi yang ke tempat yang lebih baru, seperti itu. Nah, tubuh manusia rata-rata memerlukan waktu 1 hingga 3 hari, ya, 1 sampai 3 hari untuk mengalami adaptasi terhadap lingkungan atau terhadap ketinggian, bisa dibilang seperti itu. Sehingga orang yang tidak menghabiskan cukup waktu beradaptasi dan terburu-buru mendaki ya, ketika mendaki itu lebih beresiko mengalami mabuk ketinggian. Jadi ketika kalian melakukan pendakian, jangan terburu-buru, santai, karena tubuh kalian butuh adaptasi yang cukup lah. Ketika kalian melakukan yang naik tinggi,
naik di ketinggian dan itu cepat, nah tubuh kalian itu pasti akan kaget. Dan itulah penyebab dari kalian mengalami altitude atau mabuk ketinggian atau mabuk pegunungan seperti. Jadi usahakan ketika kalian melakukan pendakian jangan terlalu cepat. Jadi kan yang sudah saya katakan tadi, ada rentang waktu untuk tubuh kalian bisa mengalami adaptasi terhadap lingkungan di ketinggian, yaitu 2-3 hari. Nah itu maksimalkan, jangan sampai kalian 1 hari sudah di atas, itu justru akan semakin berbahaya seperti itu. Nah macam-macam penyebab altitude juga ada 4. Yang pertama ada aktivitas yang terlalu berat dalam waktu 24 jam. Nah kan seperti yang saya katakan tadi, jadi jangan memforsir diri kalian, aku pengen cepet naik, jangan. Kita santai, jadi tidak usah terlalu cepat, tidak usah terlalu lambat, yang sedang saja. Jadi bisa dibilang kalau dalam satu hari kalian hanya bisa menyelesaikan perjalanan tidak sampai setengah perjalanan, itu tidak apa-apa, itu lebih baik daripada kalian satu hari kalian sudah 1 perjalanan selesai. Nah itu akan membuat tubuh kalian akan sulit untuk beradaptasi seperti itu. Terus yang kedua, kurangnya asupan cairan. Nah kurangnya asupan cairan ini seperti yang saya sarankan tadi, yaitu banyak-banyak minum air putih biar tubuh kalian mendapatkan cairan cukup, karena ketika kalian berada di ketinggian pasti kalian kekurangan, bisa bilang oksigen di sana itu tipis seperti itu. Yang selanjutnya ada hipotermia. Nah ini yang sering hipotermia, jadi jangan sampai terjadi. Terus yang selanjutnya ada konsumsi alkohol atau zat sedatif lainnya. Jadi janganlah mengkonsumsi alkohol ketika kalian menaik pegunungan. Pasti banyak kok orang-orang atau oknum yang seperti itu. Jadi usahakan kalian jaga diri kalian sendiri dan jaga teman-teman kalian, jangan sampai membawa minuman yang beralkohol seperti itu. Nah yang selanjutnya ada diagnosis atau identifikasi dari altitude ini. Nah identifikasi atau bisa dibilang diagnosis altitude ini dibentuk berdasarkan pada gejala yang Anda alami saat mendaki ke tempat tinggi atau pegunungan. Dokter juga akan melakukan pemeriksaan fisik untuk menentukan derajat mabuk ketinggian yang Anda alami. Jadi pasti jika kalian mengalami altitude sickness, kalian akan mendapatkan, bisa dibilang, diperiksa oleh dokter untuk menentukan derajat mabuk ketinggian kalian apa yang kalian alami. Nah mungkin yang diperiksa yang pertama pemeriksaan dada guna mendeteksi ada atau tidaknya gejala edema paru-paru atau terkumpulnya cairan pada paru-paru. Yang kedua ada pemeriksaan tanda-tanda vital, jadi pemeriksaan tanda-tanda yang cukup vital bagi tubuh kalian. Alhamdulillah ya Allah. Mohon maaf ya. Selanjutnya pemeriksaan kadar oksigen dengan alat pulse oximetry yang dijepitkan di ibu jari, supaya kita tahu berapa parahkah yang dialaminya. Nah cara pencegahannya ketika kalian mengalami altitude ini akan saya berikan. Langkah pencegahannya yaitu cara terbaik untuk mencegah altitude sickness dengan aklimatisasi, yaitu memberikan waktu bagi tubuh untuk beradaptasi dengan kondisi di ketinggian. Caranya seperti yang saya bilang tadi, ya lakukan pendakian secara bertahap, tidak lebih dari 300 meter per hari. Jadi jangan terlalu banyak atau terburu-buru lah intinya ya, jangan terburu-buru, tidak usah. Terus yang kedua, istirahat 1-2 hari tiap mendaki jarak 600 meter. Lakukan istirahat ini secara berkala jika mendaki. Jadi ketika kalian mendaki, istirahatlah 1-2 hari
ketika kalian menempuh jarak 600 meter. Jadi ketika sudah mencapai di ketinggian lebih dari 2400 meter di bawah permukaan laut, jadi cukup istirahat 1-2 hari saja. Yang ketiga adalah lakukan latihan yang cukup sebelum melakukan pendakian gunung, dan pastikan Anda mampu dan sudah berlatih untuk mendaki gunung. Nah, ini biasanya banyak orang-orang awam yang aku pengen sekali mendaki, kan. Nah, ini harus, sebelum kalian mendaki, kalian harus mempelajarinya dulu. Bagaimana sih langkah-langkah ketika melakukan pendakian, bagaimana langkah-langkah kita melakukan penurunan, apa saja resikonya, terus apa saja penyebabnya ketika kita melakukan pendakian, terus apa penyakit-penyakit yang sering datang, seperti itu, terus apa pencegahannya. Nah, jadi dipelajari lebih dalam lagi. Yang berikutnya, banyak-banyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi, dan makan makanan yang kandungan karbohidratnya tinggi. Jadi banyak-banyak minum dan makan makanan yang berkarbohidrat tinggi, seperti itu. Terus yang selanjutnya ada jangan merokok, ya. Jangan mengonsumsi minuman beralkohol, merokok, atau berkafein, serta jangan menggunakan obat tidur untuk mendaki gunung. Jadi ketika kalian mendaki gunung, usahakan jangan merokok, jangan minum minuman beralkohol, dan jangan minum obat tidur. Itu harus dijaga 3 itu, ya. Terus selanjutnya ada lakukan pemeriksaan kesehatan ke dokter sebelum melakukan pendakian, terutama jika Anda belum memiliki pengalaman mendaki. Jadi misalkan ketika kalian melakukan pendakian, contohnya 2 hari yang akan datang, mesti 2 hari ini, sekarang terus 2 hari ke depan kalian mau melakukan pendakian. Nah, misalkan sekarang atau besok kalian melakukan pemeriksaan kesehatan dulu di tubuh kalian, apakah tubuh kalian sudah sehat untuk melakukan pendakian atau belum, supaya ketika kalian melakukan pendakian kalian tidak merasa sakit lah ketika di tengah-tengah perjalanan. Nah, ketika kalian mengalami sakit atau bisa dibilang altitude ini, itu akan menyusahkan diri kalian dan teman-teman kalian, pastinya seperti itu. Jadi usahakan periksalah diri kalian dulu. Ketika diri kalian sudah sehat, baru kalian boleh melakukan pendakian atau naik ke gunung. Nah, untuk selanjutnya cara mengobatinya. Cara mengobati altitude, yang pertama sudah yang saya sebutkan tadi, turun dari ketinggian. Ini yang paling penting, langsung turun. Ketika kalian mengalami altitude, turun saja, tidak apa-apa. Tidak usah mengejar, aku pengen di atas, aku pengen foto-foto, tidak usah. Turun saja. Ini demi keselamatan dan kesehatan kalian. Jadi ketika penderita altitude sickness, derajat sedang, sebaiknya turun. Jadi ketika derajatnya sudah naik atau turun, bisa bilang turun sedang, setidaknya turun sebanyak 305 meter dari tempat yang kalian berhenti tadi. Penderita juga harus tinggal di tempat tersebut selama 24 jam. Jadi diamkan dia di situ selama 21 hari supaya tubuhnya mengalami adaptasi terhadap lingkungan di ketinggian, seperti itu. Setelahnya boleh melanjutkan pendakian ketika tubuh atau penderita tersebut sudah merasa sedikit enakan lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, selanjutnya tadi kan turun ketinggian itu untuk altitude sickness derajat sedang, dan untuk altitude sickness derajat berat, penderita harus segera turun setidaknya 2000 kaki dari tempat yang kalian berhenti tadi. Nah, bila gejala belum membaik juga, penderita sebaiknya terus turun sampai ketinggian tertentu di mana gejala tersebut membaik. Jadi ketika kalian mengalami altitude sickness derajat berat,
usahakan kalian turun 2000 kaki. Jadi jangan sampai kalian tidak turun. Nah terus ketika kalian turun di ketinggian tertentu, kalian masih sakit, turun lagi sampai gejala tersebut membaik. Ketika gejala tersebut membaik, itu terserah kalian mau melanjutkan atau tidak, itu terserah kalian. Tapi yang saya sarankan jangan melanjutkan, karena ketika kalian mengalami sudah altitude itu pasti dampaknya besar. Nah selanjutnya ada pemberian oksigen murni. Jadi ketika kalian melakukan pendakian, usahakan kalian sediakan atau membawa tabung oksigen yang portable untuk menjaga diri kalian atau teman-teman kalian mengalami altitude sickness ini. Jadi diberikan kepada yang mengalami gangguan pernapasan berat lah, seperti itu. Nah selanjutnya ada kantong gemau. Bisa dibilang kantong gemau ini dapat dikembungkan dengan pompa dan digunakan bila penderita altitude sickness derajat berat tidak dapat turun dari ketinggian. Bisa dibilang penggunaan kantong plastik ini akan membuat penderita seolah turun 1500 meter dari ketinggian. Jadi dimasukkan, atau bisa dibilang penderita tersebut dimasukkan ke kantong plastik hiperbarik yang bisa membuat seolah-olah turun 1500 meter dari ketinggian. Selanjutnya obat-obatan, tentu saja. Jadi usahakan kalian membawa obat-obatan yang cukup membantu lah dalam menangani altitude sickness, yaitu obat penghilang nyeri, obat acetazokamid, terus ada dexamethasone dan nifedipin. Nah seperti itu. Jadi itu cara mengobatinya, yaitu yang pertama tadi saya bilang turun dari ketinggian, yang selanjutnya pemberian oksigen murni, terus ada kantong gemau, dan yang terakhir ada obat-obatan. Nah mulai dari sini mungkin itu saja yang bisa saya berikan di video kali ini. Mungkin kalau kalian ingin sharing lagi atau ingin bertanya, langsung tulis saja di kolom bawah. Kalau saya sempat, saya pasti akan balas, tenang saja. Jadi sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian, karena video ini cukup bermanfaat buat kalian. Mungkin bisa kalian pelajari lebih dalam lagi dari video-video yang lain. Sekian dari saya. Mungkin itu saja. Salam hangat, salam setia dari saya, Wahyu Rosyadi.